Kidul merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, terletak di sisi timur dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Gunung Kidul memiliki berbagai potensi kekayaan sumber daya alam yang unik, merupakan kawasan dengan bentang alam kars, serta merupakan salah satu kawasan geopark Gunung Sewu. Sektor pariwisata menjadi magnet dan potensi besar untuk dikembangkan. Keunggulan dan keberhasilan pada sektor ini dapat memiliki dampak terhadap daya saing ekonomi, kemandirian, dan kesejahteraan warga Gunung Kidul. Halo Tribuners, apa kabar Anda pada hari ini? Senang sekali saya Noristera kembali menyapa Tribuners dalam acara Tribun Jogja Podcast. Tribuners, pada hari ini kita akan membahas tema menarik mengenai langkah maju Gunung Kidul, pengembangan wilayah, dan kesejahteraan masyarakat. Tentunya untuk membahas tema pada hari ini sudah hadir di studio Tribun Jogja narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak M. Arif Aldian MSI. Beliau adalah Kepala Bapeda Kabupaten Gunung Kidul. Pak Arif, apa kabar? Kabar baik, Mbak Noris. Semangat ya Pak ya? Semangat. Selalu semangat. Matur nuwun Bapak sudah meluangkan waktu untuk hadir pada hari ini. Nah, kita hari ini mau berbincang mengenai langkah maju Gunung Kidul, pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat. Sebelum nanti membahas lebih jauh bagaimana sih langkah memajukan Gunung Kidul. Nah, Pak Arif mungkin boleh bercerita terkait dengan pengembangan wilayah yang ada di Kabupaten Gunung Kidul saat ini tuh seperti apa itu Pak, pengembangan wilayahnya sendiri? Ya, terima kasih Mbak Noris dan juga seluruh pemirsa Tribun Jogja di seluruh Indonesia ataupun di seluruh seantero dunia ya Mbak Noris ya. Jadi mungkin kalau kita bicara pembangunan wilayah di Gunung Kidul ini, mungkin pemirsa sudah bisa melihat sendirilah seperti apa pembangunannya. Jadi alhamdulillah ketika kita bicara pembangunan di Gunung Kidul, ini perkembangannya cukup pesat. Dan ketika kita bicara pembangunan ini tentu tidak bisa sendirian Gunung Kidul ini, Mbak. Jadi kami dengan segala keterbatasan penganggaran, kami bekerjasama dengan atau bersinergi dengan Pemda DIY dan juga dengan pemerintah pusat, baik itu Kementerian PUPR dan kementerian yang lainnya. Bersama-sama kita membangun Gunung Kidul baik dari sisi infrastruktur, kemudian dari sisi SDM, ataupun dari pengembangan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Oke, nah kita sudah bicara terkait dengan pengembangan wilayah khususnya infrastruktur dan lain-lain di Kabupaten Gunung Kidul. Nah, kalau bicara kesejahteraan masyarakat nih ya, yang ada di Gunung Kidul, kalau Pak Arif sendiri melihat ini bagaimana nih Pak? Jadi kalau kita bicara kesejahteraan masyarakat, biasanya dilihat dari angka kemiskinan. Jadi angka kemiskinan di Gunung Kidul, memang kami dari Gunung Kidul saat ini angka kemiskinan kami termasuk yang tertinggi di DIY, tapi secara bertahap kita mencoba untuk bisa menurunkan angka kemiskinan yang alhamdulillah pada tahun 2024 ini Mbak Noris, untuk di Gunung Kidul angka kemiskinan kami yang tahun 2023 sebesar 15,6 ini bisa turun 15,18%, dan ini angka penurunannya termasuk yang tertinggi di DIY. Ini tentu upaya ini juga upaya bersama, karena kemiskinan ini dimensinya cukup luas, Mbak. Baik itu dari sisi kualitas hidupnya, mulai dari kesehatannya, sanitasi, kemudian juga pendapatan per kapitanya, ataupun juga dari sisi kualitas hidup dari sisi makannya juga. Karena kalau kita perhitungan dari BPS ini kan hitungannya jumlah kalori yang harus dimakan. Jadi banyak hal yang harus kita lakukan, ya dengan kondisi yang sekarang kita sudah lompatannya cukup signifikan untuk Gunung Kidul. Oke, tadi dikatakan kalau angka kemiskinannya di Gunung Kidul ini tertinggi di... Oh, tidak tertinggi, kami tertinggi kedua. Tertinggi kedua di DIY Pak ya? Iya. Nah, ini artinya tentu masih menjadi
Ya, PR masih begitu jadi Pak ya. prioritas kami Nah, dalam pembangunan di tahun-tahun berikutnya juga. upaya yang sudah dilakukan maupun yang kedepannya akan dilakukan untuk menekan angka kemiskinan yang ada di Gunung Kidul sendiri, apa saja Pak upayanya Pak? Ya, untuk menekan angka kemiskinan kita istilahnya itu kita melaksanakan berbagai program kegiatan, oke, yang itu diistilahkan itu konvergensi ya, konvergensi, sinergi dalam melakukan intervensi-intervensi agar angka kemiskinan di Gunung Kidul ini juga bisa kita tekan. Beberapa program diantaranya Mbak Noris, oke. Pertama tadi pembangunan infrastruktur, oke. Infrastruktur, jalan dan sebagainya ini sebagai sarana untuk membangun konektivitas antar wilayah. Ketika konektivitas antar wilayah ini sudah bertahap kita bangun, artinya berarti distribusi sumber-sumber ekonomi dan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pun juga bisa berjalan dengan lebih baik lagi, dan dengan sendirinya ini akan meningkatkan pendapatan per kapita dari masyarakat. Kemudian dari sisi yang lain lagi, Mbak Noris, jumlah lansia di Gunung Kidul ini kan juga besar, Mbak. Nah, cukup banyak. Sementara kalau kita melihat perhitungan kemiskinan, itu melihat dari sisi jumlah kalori yang harus dimakan, ya. Sementara lansia terlantar kan juga ada. Maka ini juga bagian yang harus kita perhatikan. Jadi istilahnya senior citizen gitu. Ya, orang tua, nenek-nenek kita yang ada di kampung atau di desa yang terlantar ini menjadi perhatian bersama, baik itu oleh Pemda DIY ataupun dari Gunung Kidul sendiri. Ada beberapa program yang sudah dilaksanakan. Dari DIY ini ada permakanan untuk lansia, ini sudah dilaksanakan selama 1 tahun ini. Kemudian dari Gunung Kidul sendiri juga kita berikan bantuan makanan untuk masyarakat kita yang lansia dan juga disabilitas. Tentu ini semuanya kita sesuaikan dengan kemampuan keuangan yang ada di Kabupaten Gunung Kidul sendiri dan dukungan dari Pemda DIY. Oke, nah kalau bicara terkait dengan pengembangan infrastruktur yang ada di Kabupaten Gunung Kidul, nah prioritas utama dalam pengembangan infrastruktur nih Pak, untuk mendukung kesejahteraan masyarakat yang ada di Gunung Kidul nih, apa ini Pak prioritas utamanya? Ya, tadi di depan kami sampaikan bahwa pembangunan infrastruktur ini harapannya bisa menumbuhkan konektivitas yang lebih baik untuk peningkatan perekonomian masyarakat, distribusi sumber-sumber ekonomi atau distribusi hasil pembangunan yang ada di tiap-tiap wilayah. Di samping itu mungkin Mbak Noris dan juga pemirsa Tribun kan juga melihat bahwa pariwisata Gunung Kidul perkembangannya sangat pesat sekali. Dan ini perkembangan ini perlu kita jadikan perhatian juga, karena kalau kita bicara jumlah wisatawan yang berkunjung di Gunung Kidul itu taruhlah pada saat weekend atau hari besar itu, dulu saya pernah di Dinas Pariwisata juga Mbak, jadi pernah 1 hari itu jumlah wisatawan hingga hampir 60.000. Ketika 60.000 ini jalan dari Piungan sampai ke arah pantai Gunung Kidul, karena hampir 90% wisatawan ke pantai ya, itu macetnya sampai dengan di Sambi Pitu. Dari Piungan sampai Sambi Pitu. Bisa dibayangkan berapa kilometer itu. Nah, ketika kondisi seperti itu, ini alhamdulillah di Gunung Kidul ini melalui program dari pemerintah pusat, pembangunan di JJLS ini setelah bertahap, ini sudah hampir selesai. Ada beberapa titik yang akan kita selesaikan di tahun ini oleh pemerintah pusat. Ini nanti akan merupakan jalan alternatif yang akan memecah distribusi kendaraan yang menuju ke Gunung Kidul keluar masuknya. Kemudian ini juga melalui dukungan dari Pemda DIY oleh dana keistimewaan, ini juga sedang dibangun juga Mbak. Jadi nanti Mbak Noris dan juga pemirsa Tribun pada saat nanti ketika sudah selesai, untuk menuju Gunung Kidul itu bisa melalui jalan yang ada di sebelah Candi Boko itu. Oh iya. Nanti tembus sampai ke Ngelanggeran. Nanti Ngelanggeran misalnya teman-teman atau pemirsa mau berkunjung ke Ngelanggeran dulu juga bisa. Kemudian sampai Gading, nanti lanjut lagi ke arah Pelayan, Palian, Sabtosari menuju ke pantai. Jadi upaya memecah konsentrasi kendaraan yang menuju ke Gunung Kidul by in out-nya itu, ini harapannya nanti ini memberikan kenyamanan. Nah, jadi kalau kita bicara pariwisata, sekitar pariwisata ini kan kita harus bicara tentang affordability-nya. Kemudian kita bicara kenyamanannya. Ketika semuanya sudah kita bisa penuhi, insya Allah nanti ke sektor pariwisata akan jauh lebih berkembang yang ada di Gunung Kidul. Kemudian ketika berkembang, otomatis nanti para pelaku industri pariwisata juga akan menjadi perhatian untuk mengembangkan amenitasnya.
yaitu penginapan yang layak, rumah makan yang layak. Ini semuanya akan berkembang dan multiplier efek juga luar biasa. Baik dari warga masyarakat yang berkecimpung di ekonomi kreatif juga akan mendapatkan dampak manfaat positif dari itu. Kemudian dari masyarakat sendiri yang lain dari bergerak di UMKM itu pun juga akan dapat dampaknya. Ya harapan kami sektor-sektor ini dengan adanya pembangunan infrastruktur ini akan bisa berkembang dan tumbuh seiring dengan pengembangan infrastruktur tadi. Oke. Nah, masih terkait dengan pengembangan infrastruktur di Gunung Kidul. Nah, bagaimana kemudian pembangunan infrastruktur di Gunung Kidul ini bisa mendukung pertumbuhan ekonomi yang berbasis potensi lokal yang ada di Gunung Kidul sendiri, Pak? Ya, jadi tadi saya baru bicara infrastruktur jalan ya. Jadi ketika bicara infrastruktur jalan ini kan bagaimana hasil produksi masyarakat ini bisa terdistribusikan dengan cepat. Karena kalau kita bicara pelayanan kepada masyarakat yang dibutuhkan kecepatan, baik dari sisi produksi atau pengiriman. Ya tentu dengan sendirinya, ketika konektivitas ini sudah jauh lebih baik, pengiriman distribusi hasil produk dari masyarakat pun juga akan lebih baik lagi. Ini harapannya juga seperti itu. Jadi potensi-potensi lokal ini yang akan kita kembangkan. Dan untuk meningkatkan kualitas potensi lokal, Mbak Noris, melalui dinas terkait ini, kita juga ada pembinaan-pembinaan, Mbak. Dan juga dukungan dari multi stakeholder, baik dari unsur perguruan tinggi, kemudian dari provinsi, Pemda DIY, pemerintah pusat, ini juga kita ada pendampingan-pendampingan. Mulai dari higienitas, kemudian quality control, kemudian juga perizinannya, ini semuanya kita latih. Harapannya nanti daya saing dari produk-produk UMKM kami, produk-produk dari hasil potensi lokal kami pun ini bisa diterima oleh masyarakat. Seiring dengan perkembangan pariwisata juga. Ya, ini semuanya kita harus penuhi. Kemudian selain di infrastruktur jalan, ini juga kita berupaya untuk memenuhi kebutuhan air minum, Mbak. Nah, mungkin selama ini kan Gunung Kidul dikenal susah air gitu ya. Nah, ini secara bertahap. Ini kita juga mencoba untuk seluruh berusaha semampu dengan sekuat tenaga dengan kami, yang dari kami dengan bersinergi dengan provinsi, Pemda DIY dan juga pusat. Kita mencoba untuk membangun infrastruktur pemenuhan air bersih yang ada di wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Ini alhamdulillah sampai dengan saat ini untuk pemenuhan air minum layak di Gunung Kidul sudah mencapai 90,sekian%. Jadi tinggal 10% itu kita upayakan agar nanti bisa kita penuhi. Dan tentu ini bertahap ya, karena ketika bicara penggunaan air bersih ini juga cukup banyak yang harus kita persiapkan. Apa saja itu, Pak? Pembangunan jaringan air bersih, kemudian pengolahannya, kemudian sampai dengan distribusi ke rumah-rumahnya. Ini biayanya luar biasa. Jadi karena topografis di Gunung Kidul yang berbukit, jadi dari sumber air menuju sampai ke rumah itu biayanya tinggi sekali. Jadi ini harus kita persiapkan secara bertahap. Dan ini kita juga mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat dan juga dari luar negeri melalui pinjaman luar negeri. Tapi yang pemerintah pusat yang pinjaman kemarin kita coba dengan Green GII yang dari Jerman, ini juga nanti ke depan akan kita coba untuk bisa mensupport untuk wilayah pengembangan layanan air bersih di wilayah Tanjung Sari ke arah timur. Seperti itu. Selain itu, Mbak, tahun depan kita juga mencoba lagi ya, sudah kita rencanakan untuk membangun layanan kesehatan. Jadi ada satu titik yang saat ini berkembang cukup pesat di sektor utara, yaitu pengembangan puskesmas yang ada di Patok, yang tadinya kita rencanakan di rumah sakit, kita desain dari rumah sakit layanan puskesmas Patok 2, yang ini nanti juga ada rawat inapnya. Jadi sektor utara nanti kan ketika Tawangalang sampai ke Sleman itu sudah tersambung. Ini untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, layanan kesehatan pun nanti kita siapkan di sana juga. Gitu. Oke. Pak, tadi menyambung terkait dengan mempercepat distribusi dan juga meningkatkan konektivitas antar wilayah, Pak ya. Nah, bagaimana kemudian pembangunan jalan dan infrastruktur transportasi di Gunung Kidul ini bisa meningkatkan konektivitas antar wilayah dan juga mempercepat proses distribusi tadi itu sendiri, Pak? Jadi ketika kondisi jalan yang ada di pedesaan
hingga ke jalan utama atau jalan kabupaten atau jalan provinsi atau jalan nasional ini kondisinya masih perlu dibenahi, otomatis kan ini menjadi kendala sendiri, Mbak. Jadi masyarakat produk itu akan keluar dari sana kan juga butuh waktu, dan juga mungkin dari sisi kualitasnya pun bisa menurun karena goyangan dan sebagainya. Ya ini yang gitu, Pak, pelan-pelan kita benahi juga. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Ketika konektivitas antar wilayah sudah terbangun, maka distribusi barang pun akan jauh lebih mudah. Ini kurang lebih seperti itu. Nah, tadi dikatakan ada kendala gitu Pak ya. Nah, bicara soal tantangan atau kendala terbesar yang dihadapi terkait dengan pengembangan infrastruktur sendiri yang ada di Gunung Kidul nih Pak. Apa saja nih Pak tantangan dan juga kendalanya Pak? Sebetulnya kendala paling utama adalah pembiayaannya, Mbak, pendanaan. Karena infrastruktur jalan kami di Gunung Kidul saat ini kurang lebih sekitar 64% kehandalannya, kemantapannya. Jadi ketika kemantapan masih 64%, maka ada sekian persen yang harus kita persiapkan ini untuk jalan kabupaten. Oke. Sehingga pembiayaannya ini juga tidak kecil. 1 kilometer itu hampir sekian M gitu untuk membangun jalan itu. Sehingga kalau taruhlah masih ada sekitar 300-an kilometer yang harus kita persiapkan, berarti tinggal dikalikan aja berapa. Kemarin kita coba hitung untuk pemenuhan jalan infrastruktur jalan kabupaten yang harus kita perbaiki itu kurang lebih butuh alokasi anggaran sekitar 600-an miliar. 600. Sementara kami dari kabupaten, PAD kami sekitar 280-an miliar. Belanja kami sekitar 1,9 sampai 2 T. Artinya Mbak Noris, bahwa kapasitas fiskal kami masih relatif rendah. Jadi kemampuan yang ada di kantong saya itu ibaratnya rumah tangga ya, itu baru 14% dari total belanja yang harus kita siapkan setiap tahun. Artinya dengan kondisi itu maka bicara skala prioritas. Ada beberapa prioritas yang harus kita penuhi karena ini sebagai kewajiban, baik itu dari sektor kesehatan, pendidikan, dan juga infrastruktur. Nah, persentase ini dengan sendirinya juga mempengaruhi jumlah alokasi anggaran untuk mengenai infrastruktur juga. Ini yang perlu kita ketahui bersama ketika kita bicara mengenai infrastruktur yang butuh biaya yang sangat besar itu. Di samping biaya-biaya layanan wajib kepada masyarakat untuk memenuhi standar pelayanan minimal, untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat pun ini juga harus kita persiapkan. Jadi begitu kurang lebihnya. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal pembangunan infrastruktur nih Pak ya. Kalau di Gunung Kidul sendiri apakah pembangunan infrastruktur itu sudah merata itu Pak? Secara bertahap kita semua wilayah kita coba sentuh semuanya, baik sisi utara, selatan, tengah. Sekali lagi, tentu ini semuanya menyesuaikan dengan alokasi anggaran dan kita melihat skala prioritasnya juga. Mana kondisi jalan yang sudah kondisinya perlu segera kita benahi, itu jadi prioritas, dan itu juga menghubungkan antar wilayah di mana masyarakat juga banyak melalui itu, ini juga jadi prioritas. Sehingga harapan kami dengan konektivitas antar wilayah ini, layanan kesehatan, pendidikan termasuk tadi, distribusi sumber-sumber ekonomi masyarakat pun juga bisa berjalan dengan baik gitu. Oke. Nah, lalu bagaimana kemudian strategi dari Bapeda Gunung Kidul untuk memastikan pembangunan yang merata ke seluruh wilayah itu sendiri, Pak? Ya, dari Pemda, kita secara rutin ya setiap tahun kita selalu berkomunikasi dengan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR. Jadi kita mengajukan beberapa usulan pembangunan ruas jalan yang ada di Kabupaten Gunung Kidul, khusus jalan kabupaten, dan juga kita menyampaikan juga informasi ke Pemda DIY sebanyak dengan ruas jalan provinsi yang harus sudah mulai ada perbaikan karena kondisinya sudah mulai ada kerusakan, termasuk jalan-jalan yang ada di wilayah jalan pemerintah pusat atau jalan pemerintah. Ya ini yang juga kita sampaikan ke pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR agar nanti juga ada perbaikan. Jadi ketika kita bicara pembangunan jalan ini kan kita melihat dari sisi kewenangan juga. Jadi ketika itu kewenangan pemerintah pusat, maka nanti yang akan mengerjakan pemerintah pusat. Ketika ini merupakan kewenangan dari provinsi, karena jalan provinsi, maka kita samakan dengan pemerintah provinsi. Dan ketika ini bicara jalan kabupaten, maka dari Kabupaten Gunung itulah yang nanti harus kita selesaikan juga.
Oke. gitu. Pak Arief, nih kita kan bicara langkah maju Gunung Kidul, pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat. Ya. Tadi kita udah bicara pengembangan wilayah. Nah, langkah maju Gunung Kidul, apa kemudian upaya dari Bapeda Gunung Kidul sendiri untuk memajukan Gunung Kidul sendiri, langkah-langkahnya yang udah dilakukan atau yang akan dilakukan ini seperti apa ini Pak Arief? Iya. Pembangunan infrastruktur kan tidak melulu juga bicara tentang jalan, tidak juga bicara masalah bangunan. Okay. Ini kita juga mengembangkan justru dari satu sisi, yaitu jaringan telekomunikasi juga. Okay. Jadi jaringan fiber optik ini sudah masuk ke hampir semua kecamatan, atau sudah masuk ke semua kecamatan yang ada di Gunung Kidul. Nah, nanti kita bertahap juga menyiapkan juga jaringan internet di tiap-tiap pedukuhan, sehingga harapannya ketika jaringan informasi secara virtual melalui internet ini sudah bisa kita penuhi, ini juga akan membantu juga masyarakat setempat untuk memperoleh informasi minimal. Yang kedua, memperkaya khasanah kepada masyarakat ketika mereka akan memasarkan produk-produknya ataupun berhubungan dengan customer-customernya, sehingga nanti ini juga bagian dari upaya peningkatan perekonomian masyarakat juga. Di samping itu, Mbak, sekarang kan dunia pendidikan juga semakin berkembang juga ya. Jadi banyak pembelajaran yang harus kita persiapkan melalui virtual juga. Nah, ini juga bagian dari sarana untuk menunjang hal tersebut. Oke, tadi membangun internet di tiap-tiap pedukuhan. Berarti ini sudah semua terjangkau internet ya Pak ya? Iya, jadi kalau semuanya secara bertahap juga. Tapi di titik-titik strategis yang ada di padukuhan ini kita sudah pasang juga alat-alat untuk penunjang penguatan sinyal di tiap-tiap padukuhan tersebut. Memang masih ada beberapa titik ya blank spot yang kita juga penuhi karena Gunung Kidul ini kan wilayahnya berbukit, Mbak. Nah, itu tantangannya luar biasa dan provider tentu juga akan berhitung kalau kita minta untuk penyiapan BTS ataupun sejenisnya yang ada di wilayah tersebut. Makanya kita dari pemerintah Kabupaten Gunung Kidul juga didukung dari stakeholder yang lain dari dunia swasta, ini juga kita bersama-sama menyiapkan infrastruktur tersebut, termasuk dari Pemda DIY juga. Ini juga bareng-bareng menyiapkan infrastruktur jaringan internet yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Oke, nah terkait dengan peran teknologi dan juga digitalisasi nih Pak ya, untuk mempercepat pembangunan wilayah yang ada di Gunung Kidul ini, seberapa penting nih Pak peran dengan adanya teknologi ini Pak? Ya. Penting sekali Mbak, karena informasi ini masyarakat sekarang kan perkembangannya semakin instan ya Pak ya. Jadi mereka butuh informasi yang sangat cepat untuk diketahui. Nah, ini melalui teman-teman dari Dinas Kominfo, kemarin juga kita membangun KIM ya, kelompok informasi masyarakat di semua padukuhan. Nah, kemudian dari kelompok informasi masyarakat ini mereka memiliki tugas. Ini mereka tidak kita biayai juga. Kalau kita bentuk secara mandiri dan mereka secara aktif mempromosikan wilayahnya masing-masing. Memberikan informasi-informasi sehingga harapannya melalui informasi ini masyarakat luas mudah mengakses kondisi yang ada di sana. Termasuk ketika ternyata di Padukuhan A kemarin ada bencana tanah longsor. Nah, yang lainnya sudah bisa. Jadi interaksinya cepat dan kami pun juga alhamdulillah dengan adanya kelompok informasi masyarakat ini juga sangat terbantu ketika ada sesuatu kejadian segera kami mendapatkan informasi ini dan ini poin plus dalam proses-proses tersebut. Oke, kalau bicara soal literasi digital masyarakatnya sendiri yang ada di Kabupaten Gunung Kidul, kalau Pak Arief sendiri melihat seperti apa? Apakah sudah siap dengan teknologi begitu Pak atau bagaimana Pak? Ya, alhamdulillah masyarakat sudah sangat adaptif ya ketika kita bicara teknologi informasi. Ini terbukti dari peningkatan permintaan dari masyarakat untuk penguatan jaringan yang ada di wilayahnya masing-masing. Artinya dengan permintaan ini equal dengan literasi yang sudah mereka terima selama ini. Oke, nah kalau dari Bapeda Gunung Kidul sendiri Pak, apakah ada program-program pemberdayaan masyarakat yang sudah diterapkan untuk mendukung kesejahteraan sosial masyarakat yang ada di Kabupaten Gunung Kidul Pak? Ya, kami dalam perjalanan bangunan itu ada pentahapan ya Pak. Pertama melalui musrenbang di tingkat kelurahan, yang kelurahan itu pun sendiri ada pentahapan sampai di tingkat padukuhan atau barangkali sampai dengan RT. Nah di situ kita menjaring Pak. Menjaring informasi pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi ketika seperti itu maka
disinilah kita bicara tentang potensi. Jadi kalau kita bicara perencanaan di daerah ini ada top down dan juga bottom up. Nah, ini bagian dari bottom up ke kami ke daerah. Dari situ kita akan melihat kebutuhannya sih apa sih sebetulnya. Karena tiap-tiap daerah kebutuhannya berbeda. Pesisir selatan dengan utara tentu beda, karena potensinya juga beda. Nah, ini kita lihat apa yang harus kita lakukan dengan melihat usulan-usulan dari masyarakat yang dibawa dalam survei tingkat kelurahan. Jadi kalau di Gunung Kidul karena bagian dari DIY, nama desa menjadi kelurahan ya Pak. Kemudian itu nanti dibawa ke Kapanewon, melalui musrembang tingkat Kapanewon, nanti di situ dirumuskan lagi, nanti di tingkat kabupaten dengan melibatkan seluruh dinas terkait, ini kita akan tangkap apa menjadi kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat. Tentu ini semua, Mbak, karena kita bicara sekali lagi keterusan anggaran, maka kita bicara skala prioritas. Apa yang harus kita lakukan yang memang betul-betul sangat dibutuhkan masyarakat untuk segera kita tidak lanjuti. Nah, itu menyambung tadi yang sangat dibutuhkan masyarakat. Nah, pembangunan yang seperti apa Pak yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri Pak? Ya itu tadi, pembangunan ke masyarakat ini kan tergantung potensinya masing-masing. Ada yang membutuhkan dari sisi pengembangan SDM-nya, kualitas SDM-nya, ada juga yang berbicara atau membutuhkan terkait dengan infrastrukturnya. Kemudian juga ada juga yang dari sisi sektor, karena kita bicara sektornya banyak sekali sih Pak ya. Ada baik itu sektor yang sifatnya wajib atau pilihan, entah itu pariwisata, mungkin ada yang berbicara tentang potensi maritimnya, ada juga yang berbicara tentang potensi pertaniannya, macam-macam lah Pak. Karena kalau kita bicara kompleks sekali. Oke, nah kalau dari Bapeda Gunung Kidul sendiri Pak, bagaimana kemudian upaya yang dilakukan untuk memastikan pembangunan wilayah yang ada di Gunung Kidul ini tetap berkelanjutan dan juga ramah lingkungan nih Pak ke depannya? Oke, jadi ketika bicara bangunan di Gunung Kidul ini berkelanjutan dan ramah lingkungan, ini juga bagian dari visi misi yang ada di dokumen perencanaan kami, baik itu di rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Gunung Kidul untuk periode 2025 sampai 2045. Jadi isu-isu terkait dengan lingkungan, isu-isu tentang pelestarian alam, dan isu-isu terkait dengan antisipasi perubahan iklim, itu bagian yang kita sudah siapkan di perencanaan jangka panjang. Dan di perencanaan jangka panjang ini kan kita bicara setiap 5 tahun. Jadi ada pentahapan. Tahun pertama tentang apa, kita mengatakan pondasinya. Periode pertama, tahapan pertama itu untuk penguatan pondasi, kemudian periode kedua untuk akselerasinya, periode atau tahapan yang ketiga bicara percepatan untuk penguatannya, dan di periode keempat atau finalnya itu mewujudkannya. Jadi ada pentahapan. Ketika bicara pembangunan daerah ini harus bertahap seperti itu. Masing-masing tahapan ini sudah ada rencana-rencana yang kita lakukan. Gitu. Termasuk ini bicara konsep 5 tahunan, ini juga sudah saya siapkan juga, terkait pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan, kemudian juga pembangunan yang memperhatikan aspek pelestarian lingkungan, karena kenapa ini penting, Mbak? Di depan kami sampaikan bahwa sumber air di Gunung Kidul ini untuk pemenuhan kebutuhan air minum ini sebagian besar merupakan air bawah tanah. Nah, ini juga penting untuk kita jaga, kita lindungi bersama, karena Gunung Kidul ini untuk pembangunan ini dengan menjaga lingkungan dengan sendirinya, sumber-sumber air yang menjadi kebutuhan masyarakat yang selama ini dulu sekali dikenal kita kekurangan air, ini juga kita bisa penuhi gitu. Oke, nah Pak Arief saya mau tanya, kalau masyarakat ini Pak, khususnya masyarakat yang ada di Gunung Kidul itu bisa ikut turut serta nggak sih Pak dalam pengembangan wilayah dan juga pembangunan ekonomi? Nah kalau bisa itu apa upaya yang bisa masyarakat lakukan untuk memajukan Gunung Kidul? Oke, jadi di desa ini kan memiliki hak otonom ya Pak. Hak otonom mengelola yang namanya APBDes atau APB Kelurahan. Disitulah kelurahan dengan melibatkan masyarakat tempat bisa berkontribusi dalam pembangunan di Kabupaten Gunung Kidul. Jadi tidak melulu bahwa pembangunan itu menjadi kewajiban kabupaten, enggak. Kita bareng-bareng. Jadi dari kelurahan masuk, kemudian juga dunia usaha pun kita persilahkan, ada forum CSR-nya juga. Jadi mereka juga ada keterlibatan dalam pembangunan yang ada di Gunung Kidul, dan juga dari sisi akademisi. Akademisi ini memiliki peran penting juga ketika mereka melakukan riset penelitian dan juga pembinaan kepada masyarakat kami. Jadi kalau kita bicara pembangunan ini kan tidak hanya bicara pembangunan infrastruktur saja, Mbak. Itu infrastruktur saja, tapi kita juga bicara tentang penguatan SDM juga. Apalah artinya kalau infrastrukturnya bagus, tapi SDM-nya tidak siap, tidak memiliki kapasitas yang semestinya. Nah, ini juga
menjadi bagian kolaborasi antar stakeholder untuk bersama-sama membangun Kabupaten Gunung Kidul. Istilahnya kalau kerennya pentahelik gitulah. Iya, pentahelik ya. Nah, iya. bicara kolaborasi, sinergi sendiri dari Bapeda Gunung Kidul dengan OPD yang lain, instansi yang lain maupun dengan masyarakat, seperti apa kolaborasi yang sudah dibangun saat ini? Iya. Jadi kolaborasinya yang paling pertama kalau kami di Bapeda, ya, ini dalam proses perencanaan pembangunan. Oke. Kita sudah mendapatkan nih informasi melalui musyawarah tingkat Kapanewon atau kecamatan. Dari ini terdapatkan informasi, usulan-usulan program kegiatan di tingkat tiap Kapanewon atau kecamatan. Kan macam-macam. Ada yang bicara kebutuhannya infrastruktur jalan, ada yang berbicara tentang kebutuhan air minum, ada yang berbicara tentang pemenuhan hubungannya dengan sektor pertanian, kemudian juga pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Lah, disitulah kita berbagi peran. Jadi kami dari Bapeda memiliki fungsi steeringnya, mendistribusikan program kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat kepada perangkat daerah sesuai dengan kompetensi atau bidang tugasnya masing-masing. Nah inilah nanti wujud kolaborasi, jadi setiap tahun kita ada tema pembangunan. Nah tema inilah, ayo kita wujudkan bareng-bareng. Ya, dari informasi dari masyarakat kita terima dalam perencanaan mulai dari tingkat kelurahan hingga tingkat Kapanewon. Kita pun dari atas top down juga ada program yang harus kita laksanakan setiap tahunnya untuk mendukung program-program yang ada di provinsi dan juga dari pusat. Dan setiap penyusunan program perencanaan bangunan, ini kita juga harus memperhatikan apa yang jadi prioritas dari pemerintah pusat ataupun yang ada di provinsi. Kenapa ini penting? Nah, ini untuk membangun sinergitas juga program bangunan yang ada di tingkat pusat ataupun di tingkat provinsi. Sehingga ketika sinergi ini bisa terwujudkan, maka pembangunan ini bisa lebih efisien. Jadi kita tidak lari sana, provinsi lari sini. Ya. Jadi ketika kita saling mendukung program yang lebih tinggi dari kabupaten, maka dengan sendirinya itu akan menekan biaya untuk pembangunan di Gunung Kidul. Nah ini pertanyaan terakhir nih Pak ya. Nah nantinya ke depannya nih Pak, pengembangan wilayah dan juga kesejahteraan masyarakat yang ada di Gunung Kidul ini ke depannya akan seperti apa nih Pak? Silahkan Pak Arief. Kita berharap sekali bahwa pertumbuhan ekonomi di Gunung Kidul semakin tinggi. Ini alhamdulillah di Gunung Kidul ini kita lebih dari 5% pertumbuhan ekonominya, artinya kita termasuk yang tertinggi. Kemudian indeks Gini kita juga di sisi moderat. Ya, moderatnya pun kita termasuk indeks Gini atau angka ketimpangan itu paling rendah di DIY. Dan kita harapkan juga seperti harapan dari pemerintah pusat, pemerintah saat ini kemiskinan kita juga kita bisa minimal sama ataupun kita bisa turun jauh lebih rendah daripada kabupaten kota yang lain yang ada di Gunung ini. Harapan kita seperti itu. Ya, ini semuanya tentu tidak bisa sendirian. Kita perlu bareng-bareng, antar stakeholder untuk bersama-sama. Ayo nyengkuyung untuk membangun Gunung Kidul. Oke. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Arief sudah meluangkan waktunya untuk hadir di Tribun Jogja Podcast hari ini. Terima kasih sekali. Ya. Terima kasih juga untuk Tribuners yang telah menyaksikan Tribun Jogja Podcast. Saya Noristera dan juga Pak Arief yang hadir pada hari ini. Mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.